Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita belajar PPKN tema 2, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari mudah kita pahami dan ilmu yang kita terima menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Baik anak-anak sekalian, bendera merah putih itu adalah simbol dari negara kita. Hormat kepada bendera berarti mencintai negara kita, ya. Melecehkan bendera kita berarti kita melecehkan negara kita. Baik itu anak-anak ya. Jadi di dalam upacara kita harus bersikap khidmat dalam hormat bendera. Bukan berarti menghormati kain, tapi berarti menghormati bangsa dan negara kita. Karena bendera itu adalah simbol sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Jika bukan kita yang menghormati negara kita, siapa lagi? Ya, jadi kitalah sebagai generasi penerus yang mencintai bangsa dan negara kita dengan menghargai simbol negara kita. Mengapa? Karena pada zaman penjajahan, memegang bendera atau menyimpan bendera itu kita akan ditangkap oleh Belanda dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan para atlet-atlet dari Indonesia sangat susah untuk memperjuangkan bagaimana supaya bendera Indonesia bisa berkibar di dalam pertandingan atau perlombaan menjadi juara, ya. Anak-anak bekerja sama mencapai tujuan. Apakah kalian mengetahui bahwa manusia pada hakikatnya tidak bisa hidup sendiri? Oleh karena itu, kerjasama antar pribadi sangatlah diperlukan. Kerjasama akan membawa kehidupan manusia menjadi lebih baik. Namun demikian, untuk mewujudkan kerjasama antar manusia ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan kerja keras untuk meruntuhkan rasa egois dari masing-masing manusia, sehingga yang ada hanyalah kesadaran masing-masing manusia. Bekerja sama dapat menjalin silaturahmi dan membuat pekerjaan yang berat menjadi mudah dan cepat diselesaikan. Anak-anak, kita perlu meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Tanpa ada kerjasama di dalam mengusir penjajah, maka tidak tercipta persatuan dan kesatuan, sehingga kita tidak bisa mengusir penjajah dari negara kita.
kita perlu meneladani atau mencontoh kerjasama para pejuang dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Karena dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Manfaat kerjasama sangat banyak, di antaranya adalah pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. Dan yang ketiga, memperkuat semangat persatuan. Coba kalau kamu disuruh menggeser lemari yang berat, apakah kamu bisa mengerjakannya? Ya, karena lemari itu berat, kamu butuh orang lain untuk menolong kamu dan bekerja sama untuk memindahkan lemari tersebut, sehingga yang berat menjadi ringan, yang banyak menjadi mudah dan cepat diselesaikan. Anak-anak, sejarah membuktikan bahwa bersatu kita teguh, maka bercerai kita akan runtuh. Artinya, dengan bersatu kita kuat, dan dengan bercerai kita akan lemah dan mudah diruntuhkan. Nah, ini adalah semboyan pemersatu bangsa Indonesia pada masa penjajahan, sehingga dalam keberagamannya, semangat persatuan dan kerjasama melekat erat pada diri bangsa Indonesia hingga kemerdekaan dapat digenggam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada masa sekarang, arti penting persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah sebagai alat untuk mencapai cita-cita proklamasi, yakni masyarakat yang adil dan makmur. Persatuan dan kesatuan sangat diperlukan jika ingin menjadi negara yang makmur serta sejahtera. Anak-anak, bagaimana kita menciptakan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga? Meskipun tinggal satu rumah, setiap anggota keluarga pasti memiliki perbedaan sifat, perbedaan cita-cita, perbedaan keinginan dan karakter. Untuk itu diperlukan adanya persatuan dan kesatuan agar rukun dan tidak terjadi konflik antar anggota keluarga, sehingga orang melihat bahwa kita adalah keluarga yang kompak. Anak-anak, persatuan dan kesatuan serta kerjasama di lingkungan masyarakat perlu juga kita tumbuhkan. Contoh kegiatan yang menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat yaitu saling menghargai dan menghormati antar warga. Kemudian bekerja sama membersihkan fasilitas umum. Dan yang berikutnya membantu tetangga yang mengalami musibah. Coba kamu bayangkan jika di dalam suatu masyarakat ada di antara masyarakat yang tidak menghargai dan menghormati, serta jika diajak bekerja bakti tidak mau mengikutinya. Kemudian, kalau ada terjadi musibah, orang tidak mau membantu atau menolongnya, maka masyarakat itu bukanlah masyarakat yang rukun. Orang pun tidak tenang dan tidak tentram tinggal di dalam masyarakat tersebut. Itu adalah akibat dari tidak adanya persatuan dan kesatuan serta kerjasama. Anak-anak, di sekolah pun kita perlu menerapkan persatuan dan kesatuan. Ya, tentunya antar teman kamu memiliki keragaman. Bisa keragaman agama, warna kulit, budaya, suku bangsa, bahkan hal yang kecil, misalnya hobi. Disinilah perlunya sikap saling menghargai dan menghormati agar terwujud persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah dan antar teman. Manfaat persatuan dan kesatuan di masyarakat antara lain dapat menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Yang kedua, terjadi sikap saling membantu antar warga. Kemudian, terciptanya kerukunan antar warga masyarakat dan menghindari konflik antar golongan. Anak-anak,
Makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi. Kemudian menjalin rasa kemanusiaan, toleransi, dan rasa harmonis. Dan yang terakhir, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, sikap tolong-menolong, dan nasionalisme. Anak-anak, sikap tokoh pahlawan yang perlu kita teladani berikutnya adalah sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Sebelum kita merdeka, para pahlawan kita rela mengorbankan jiwa raganya, harta bendanya, bahkan darahnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia yang hidup di masa kemerdekaan sekarang ini, kita juga bisa bersikap rela berkorban, baik itu tenaga, waktu, maupun materi. Ini akan menunjukkan sikap nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Contohnya adalah menyisihkan uang saku, pakaian yang layak pakai untuk membantu korban bencana alam, termasuk sikap rela berkorban. Atau membantu teman yang kesulitan di dalam belajar daring dengan mengajaknya ikut belajar bersama dengan HP atau Android yang kamu miliki, atau menyumbangkan sedikit uang untuk sama-sama menabung sehingga dapat membelikan teman-temanmu sebuah Android sehingga teman-temanmu juga bisa belajar seperti dirimu. Dan itu termasuk sikap rela berkorban dan rasa peduli terhadap teman kita. Sikap tokoh pahlawan yang ketiga yang perlu kita teladani adalah sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Ya, selain rela berkorban, sikap pantang menyerah juga dibutuhkan dalam bekerja sama. Jangan mudah mengeluh di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Para pahlawan mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sakit, kehujanan, menderita, kelaparan. Akan tetapi mereka tidak menyerah begitu saja. Ya, setiap kali menghadapi rintangan, mereka berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut. Dan kamu sebagai generasi penerus bangsa harus meneladani sikap pantang menyerah ini. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, ya. Kerjakan tugasnya dengan penuh semangat tanpa keluhan, tanpa bermalas-malasan. Karena di masa yang akan datang, anak yang suka mengeluh dan mudah menyerah tidak akan terpakai di bidang pekerjaan apapun. Jadilah generasi yang tangguh, yang bersemangat di dalam mengerjakan apapun. Jika tidak bisa, coba lagi dan coba lagi. Usahakan hingga kita bisa. Janganlah menjadi generasi yang manja, karena kamu bisa manja kepada orang tuamu ketika kamu kecil, namun ketika kamu sudah besar, kamu tidak akan bisa bermanja lagi. Kepada siapa kita akan bermanja? Karena orang tua kita tidak akan selamanya hidup bersama kita. Jadi bersemangatlah dan jangan mudah menyerah. Giatlah belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Itu merupakan penerapan sikap pantang menyerah. Jangan bosan dengan belajar setiap hari. Kalau kamu suka mengeluh dan mudah menyerah, maka kamu tidak akan bisa bersaing di masa yang akan datang. Ini adalah gambar-gambar anak-anak di sekolah yang bersatu dan bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan menyelesaikan soal atau tugas yang diberikan oleh guru. Mereka tampak dengan rukun dan saling berbagi tugas. Saling peduli antar teman-teman yang lainnya. Kamu perlu mencontoh dan menirunya.
Anak-anak, jadi ada 3 sikap dari tokoh para pahlawan yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah bekerja sama dalam persatuan dan kesatuan. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga adalah sikap pantang menyerah. Nah, ini merupakan latihan untukmu. Yang pertama, tuliskan masing-masing 3 penerapan sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan diperlukan persatuan dan kesatuan. Mengapa demikian? Tolong dijelaskan. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga berupa penilaian sikap yang bisa kamu baca dan kamu jawab sikap yang terbaik yaitu A dan B. Demikian pelajaran PPKN hari ini, tema 2, subtema 2. Ya, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.